Halo semua, nah di sini kita balik lagi di channel Indotop Abadi. Hari ini kita bakalan review rak sepatu yang 5 susun dan juga yang 8 susun. Nah untuk yang 5 susun dia ada plastiknya kayak gini nih, sama ya semuanya kalau kita beli. Jadi awal mulanya dia kayak gini nih, ya sebelum dibongkar ya, jadi kayak gini. Nah terus ini ada terdiri dari part-partnya ya. Dia ada yang bagian panjang kerangka besinya, terus ada yang bagian kerangka besi yang sedang gitu ukurannya. Terus juga kita ada kerangka besi yang pendeknya gitu. Nah terus di sini ada penghubung ya yang bentuknya kayak gini, tapi dia melengkung kiri dan kanan. Ya terus juga kita punya layernya nih, layer samping dan juga layer untuk rak susunnya gitu. Nah seperti itu ya. Nah untuk kali ini kita bakalan kasih lihat ke kalian. Di sini juga udah dijelaskan ya beberapa mungkin. Nah di sini tuh dia jadi kayak ada semacam petunjuk ya, jadi beberapa pasang pipanya gitu nih, tuh kalian bisa lihat ya. Nah dia jadi udah ada petunjuknya juga, cuman saya mau kasih tahu nih cara pasang yang gampangnya itu kayak gimana sih gitu ya. Dan di sini udah dijelaskan juga bagian-bagiannya, sama kita udah dapat seperti ini ya. Ini RS16 ya, kita juga ada 3 susun nih, tapi 3 susun saat ini nggak kita review ya, jadi yang kita review cuma 2 aja gitu. Nah terus di sini udah dijelasin juga ya cara pemasangan, di sini ada ya, dan juga di sininya ada petunjuknya. Jadi ada berapa pipa yang kalian dapatkan, pipa panjang, pipa sedang yang tadi saya bilang gitu ya. Nah terus ini kita masukin aja, langsung aja kita mulai nih. Perakitannya gimana sih, gampang gak sih? Nah ini tuh ternyata perakitannya lebih mudah gitu ya, lebih gampang. Jadi kalian tinggal susunin aja nih semua nih seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Terus kalian hitung, sesuaikan sama jumlah kertas yang tadi yang kalian dapat gitu ya, apakah benar partnya. Kalau misalkan kurang, nah itu berarti ada part yang belum lengkap gitu ya. Nah jadi gini, kalian bisa lihat nih di sini. Nah ini tuh kita masangnya gimana sih? Nah masangnya ini tuh cari dulu yang sedangnya ini kayak gini. Nah terus kita pakai penghubungnya, nah kayak gini dulu pertamanya ya. Jadi usahakan ya mau di mana aja sih. Jadi ini penghubung T-nya ini yang panjangnya ini di bagian bawah ya. Dia selalu ada di bagian bawah. Nah jadi bentuk yang pendek-pendek kayak ini, 2 di samping kiri dan kanannya, dia selalu berada di bagian atas gitu ya. Jadi di atasnya ada bolongan. Nah terus kita tinggal cocokin lagi aja sampingnya seperti ini ya. Nah kelihatan kan kayak gini nih. Nah ini tuh kita tekan terus ya sampai dia ke dalam gitu. Nah batasnya ini dia ada di sikunya ya. Jadi setelah mentok di sikunya ini ya, setelah mentok di sikunya ini kita dorong terus. Nah terus kita bisa tambahin yang panjang nih, yang panjangnya ini seperti ini. Masukin lagi nih di siku T yang sampingnya gitu ya, kita masukin. Nah terus juga satunya lagi kita masukin. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal bentuk yang layernya, layer yang panjang untuk susunannya. Ya ingat ya, kalau misalkan pemasangan untuk layernya, dia kan ini gambarnya seperti ini, mengarah ke atas doang ya kalau misalkan kita gini. Nah jadi usahakan dia satu arah semua, nanti deh saya kasih unjuk. Nah ini tuh dia harus kita pasang satu arah semua. Misalkan kita mau pasangnya kayak gini nih ya, dia jadi nanti pasangnya begini seterusnya gitu. Jangan belok-belok ya, tapi terserah kalian sih itu mah. Sesuaikan aja dengan kesukaan kalian gitu. Nah tuh, nah, kayak gini ya. Nah, terus kita tinggal pasangin lagi nih bagian yang ujungnya, yaitu besi yang kerangkanya sedang dan juga penghubung 2 lagi, sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita tinggal pasangin begini. Nah satu lagi juga sama, kita pasang lagi seperti ini. Nah setelah jadi seperti ini, kita tinggal gabungin nih sama yang lain yang udah jadi setengahnya seperti ini ya. Kita tinggal pasang begini. Usahakan seperti yang saya bilang ya, dikencengin dulu gitu baru dipasang semuanya. Kalau misalkan nggak kenceng, misalkan kalian nggak mentok nih sampai sikunya ya, nanti dia bakalan kayak longser gitu. Jadi kayak nggak kenceng gitu ininya, jadi kendor gitu di bagian tengahnya. Nah jadi buat kalian nih, kalau udah jadi seperti ini, kalian tinggal bikin nih yang 2 susunnya dengan apa? Kerangka besi yang pendeknya. Nah ini kita tunjukin kerangka besi yang pendeknya.
Ya, kita tinggal pasang doang nih seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian beli pasti ada deh yang pendeknya, terus yang sedangnya, dan yang bagian besarnya atau panjangnya seperti ini nih. Ya, jadi dia ada tiga bagian kerangka besi, yang pendek, yang sedang, dan yang besar seperti yang tadi saya bilang. Kayak gini ya. Nah, ini yang pendeknya kita pasangin di atasnya seperti ini. Ini kan ada lubang nih di bagian sini. Jadi tinggal kita pasangin aja. Sesuaikan dengan lubang yang sudah ada gitu. Seperti ini ya. Nah, untuk proses pemasangan keduanya sama. Untuk bentuk yang pertamanya, layer pertamanya, jadi kita tinggal susun doang. Nah, ini layer bagian sampingnya kita pasang dulu ya, di bagian kiri dan kanan. Ya, usahakan dia mengarahnya ke atas nih beruangnya. Jadi ketika di samping begini, dia mengarahnya ke atas. Nah, gitu ya. Sama satunya juga. Arahnya ke atas. Seperti ini. Tuh ya. Nah, terus bagian keduanya ini kita singkirin dulu. Kalau udah jadi seperti ini, kita singkirin dulu ya, taruh aja di sini. Nah, terus kita tinggal susun bagian duanya sama seperti yang tadi ya, pengulangan. Jadi yang bagian besi sedangnya dulu kita susun ya di bagian samping sini-sininya. Dia selalu ingat ya, penghubungnya ini dia ada yang panjang satu nih. Nah, yang panjang satu ini dia arahnya, ini tuh dia arahnya ke bawah. Yang panjangnya, yang paling panjang tuh dia harus ada di arah bawah gitu. Nah, pada saat pemasangan si T-nya ini gitu penghubungnya. Nah, ini seperti ini. Nah, usahakan sejajarkan ya, biar penghubungnya juga nggak gampang patah gitu. Ya, nah ini gitu. Ya, pokoknya kita susun lagi seperti ulang yang tadi, seperti yang pertama. Kita susun seperti yang pertama, kayak gini. Nah, terus sudah kayak gini kita pasang lagi. Nah, yang tadi saya bilang dia ngarahnya kalau misalkan udah ke atas ya kita pasangnya ke atas aja kayak gini nih contohnya. Ini ke atas ya. Nah, jadi kita tutupnya dari bawah ya, dari bagian beruang yang paling bawah. Oke. Nah, usahakan dia masangnya kayak gini ya. Jadi bagian yang panjangnya ini di bagian bawah ya, dan bagian layer yang ada warnanya ini dia harus berada di bagian atas gitu. Ya. Ini kita tinggal pasang aja. Setelah semuanya sudah terpasang seperti ini, kita masukin kayak layar yang pertama tadi. Karena layar yang tadi sudah dipas ya, tapi atasnya belum ya. Jadi kita masukin lagi penghubungnya. Ini penghubung yang sedang. Nah, seperti ini. Ya, kita tinggal masukin ini. Terus bikin brand yang juga bikin sudah terpisah. Biasanya ada 4. Hubungin lagi nih yang tadi udah kita sambung seperti ini, kita hubungkan. Ingat ya, dikencengin pas sampai sikunya gitu ya, jadi dia nggak kendor nanti ketika dipasang. Nah, kita pokoknya susunin dulu semuanya.
jadi semua 4 ya totalnya. Kita pinggirin dulu. Nah jadi udah setelah terpasang seperti ini, yang bagian pertamanya ini layernya ya, kita tinggal sama ini yang seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan ruangnya arahnya atasnya di bagian ke kanan, kita usahain ke kanan semua masangnya kayak gini ya. Nah itu dia kayak gini jadinya. Nah, kita tinggal terusin nih bagian samping kiri kanannya ya. Jangan lupa kasih layar. Nah ini tadi yang saya bilang bagian sampingnya juga ya, yang bagian warnanya ini dia harus berada di posisi depan atau berada di samping kanan ya. Jadi kayak gini nih. Kalau misalkan kalian pasangnya ke kanan ya ke kanan semua, usahain samain kayak yang layar 1 gitu ya. Jadi yang berwarna selalu ada di depan ya. Kalau di dalamnya polos aja kasih nggak apa-apa. Nah ini semua udah jadi, jadinya kayak gini raknya ya, rak sepatunya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Proses perakitannya juga nggak butuh waktu yang lama ya. Kira-kira kurang dari 20 menit ya ini udah jadi. Nah kayak gini kalian bisa lihat seperti ini, udah tersusun rapi dan juga dia keker dan kuat dan kokoh ya. Oke, karena ini udah berakhir dan kita juga tadi udah rakit ya, dan udah lihat review produknya juga ya. Nah seperti ini jadinya RS16 dan juga RS17 tadi ya. Cuman kita perakitan RS17 nya nggak kita tampilin karena sama aja dengan RS15, cuma agak tinggi aja ya tadi ya. Nah dengan begini video kita pada hari ini kita selesaikan. Kita bakalan lanjut lagi, misalkan kalian mau tanya-tanya review perakitan video apa yang ingin kalian buat gitu ya, atau mau kalian tahu gitu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Jadi jangan lupa juga subscribe, like, komen ya, share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya, agar channel kita terus berkembang dan bisa mengedukasi kalian dalam pemasangan gitu barang-barang yang ada di Shopee gitu. Oke, langsung aja simak video berikutnya. Terima kasih.